Puji Tuhan, pada hari ini kita masih dapat berkumpul dalam ibadah lokakarya kelompok kecil pemuridan. Sebelumnya, saya ingin membacakan beberapa peraturan terlebih dahulu. Untuk para peserta, diminta untuk mematikan mic-nya dan bisa mengaktifkan kembali mic-nya apabila dipersilakan. Selain itu, peserta juga diharapkan dapat berpakaian yang rapi dan sopan, serta selama acara berlangsung diharapkan untuk dapat menghidupkan kamera. Bagi tamu dari FMKSV, dapat mengakses link absensi di bit.ly/lkkpsv. Peserta juga diminta untuk dapat mengganti format namanya dengan format nama kelompok _ nama lengkap. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam mahasiswa Kristen 7. Selamat malam, Malam, Kak. Malam, Kak. Malam, Kak. Malam, Kak. Malam, Kak. Malam, Kak. Malam kok. Selamat malam, Pak. Selamat malam semua. Bersyukur atas berkat dan rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruang virtual ini untuk mengadakan ibadah bersama. Selamat datang dan selamat bersekutu dalam lokakarya kelompok kecil pemuridan. Selain itu, saya juga ingin menyapa kepada tim dosen pengajar agama Kristen IPB yang telah dapat hadir dalam ibadah hari ini. Sungguh besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita dapat merasakan berkat-Nya sepanjang hari. Oleh karena itu, mari kita mulai ibadah kita dengan menaikkan satu lagu pujian, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia.
Mari teman-teman semua kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat penyertaan yang telah Tuhan beri di dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di dalam ruang virtual ini untuk mengadakan ibadah lokakarya kelompok kecil pemberdayaan kami. Tuhan, biarlah kiranya apa yang kami lakukan di dalam ibadah ini dapat semakin memuliakan nama Engkau. Biarlah kiranya juga apa yang ingin Tuhan taburkan melalui firman-Mu pada hari ini dapat kami renungkan dengan baik-baik, dan biarlah kiranya firman yang Kau taburkan di dalam hati kami dapat bertumbuh serta berbuah di dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan apabila dalam melakukan ibadah kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Kau saja yang kuduskan kami, dan biarlah kiranya Kau yang bimbing kami agar kami dapat melaksanakan ibadah ini dengan baik. Biarlah kiranya juga Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam diri kami, agar kami dapat mendengarkan firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami Lingkaran ya. amin. Selanjutnya, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau naikkan lagi satu lagu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kepada Pak Mangapul Sagala, diminta dalam kasih untuk membawakan firman Tuhan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Saya menggunakan dua, satu dari laptop, satu dari HP. Kalau WiFi saya terganggu, maka laptop nggak bisa dipakai, saya pakai HP. Maka nanti saya minta tolong, jika ada yang mau
screen mau dibagikan, nanti ada yang membantu saya. Tadi makalahnya sudah saya kirim sama Pak Doni. Baik, Pak. Ada beberapa slide nanti yang kita akan tunjukkan. Beberapa aja, nggak semua, supaya jelas percakapan kita. Ngomong-ngomong, akan ada tanya jawab nggak nanti ini? Ada, Pak, di akhir. Bagus, Nanti bagus sekali. di-lead oleh MC. Ada, Bagus sekali, ya. Jadi bagusnya begitu. Jadi saya pemaparan berapa menit waktu saya? Berapa menit pemaparan? 40, Supaya- Pak. Pemaparan 40 ya, 40 menit. Berarti selebihnya adalah Tanya jawab. tanya jawab. Begitu ya. Oke. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kami dapat kembali bersekutu, berjumpa sekalipun dalam bentuk virtual. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah terbayang oleh kami. Tetapi kami bersyukur mengingat firman Tuhan Roma 8:28. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Itulah pekerjaan Tuhan. Allah tidak masa bodoh. Allah tidak membiarkan kami. Tapi yang kau meyakinkan kami bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihimu, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencanamu. Kami sangat yakin tidak kebetulan kami ada di PB, baik sebagai mahasiswa juga sebagai dosen. Karena itu Bapak berkatilah supaya sungguh-sungguh hidup kami berbuah lebat bagi Tuhan. Khususnya dalam pembinaan kelompok kecil ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kelompok kecil. Ya, saya akan memulai dengan satu pertanyaan dari seorang. Dia bertanya, apakah Bapak punya kelompok kecil? Saya berkata, oh iya, dalam hidup saya selama mahasiswa dan sesudah lulus, kelompok kecil menjadi sesuatu yang sangat penting, sangat utama. Saya kira juga Pak Charles yang terlibat dalam pelayanan pasti menyadari hal itu. Ya. Karena apa? Karena itulah ciri khas dari persekutuan kampus yang disebut dengan student movement, baik di Indonesia maupun di dunia. Kalau di dunia disebut IFES, International Fellowship of Evangelical Students, atau InterVarsity Christian Fellowship. InterVarsity Christian Fellowship. Diterjemahkan ke Indonesia Perkantas, Persekutuan Kristen Antar Universitas. Itu sebabnya sejak saya mahasiswa, saya tingkat 1 dibina dalam kelompok kecil. Lalu setelah saya bertumbuh mendewasa, mengalami pelipat gandaan, saya kemudian dilibatkan membina kelompok kecil. Misalnya kalau ada yang mengenal Insinyur Arwin Sulaksono, itu anak binaan saya. Atau Insinyur Querido Pati Nasarani, itu adalah anak binaan saya juga. Dia pernah menjadi ketua majelis di GKI Pamulang. Lalu Insinyur Rudi Purwanto, ini salah satu ahli metalurgi bekerja dalam ball bearing. Lalu bukan hanya itu, bahkan saya pergi ke Universitas Budi Luhur. Ya, Budi Luhur itu sekarang kalau nggak salah namanya apa ya? Institut Sains Komputer atau apa begitu. Dan hasilnya terus terang puji Tuhan sampai sekarang, oh ya, yang kalian kenal yang saya bina itu adalah Insinyur Beatrice Pangala. Itu suaminya Haskar Pasang, lulusan IPB, doktor dari PB. Ya, jadi hasilnya gimana? Oh bagus, luar biasa. Memang orang yang dibina di kelompok kecil dan tidak, hasilnya beda. Itu mengenai kisah awalnya. Lalu apa sih kelompok kecil? Nah, kelompok kecil itu punya nama-nama. Pertama disebut namanya kelompok kecil atau small group. Nah, itu menjelaskan tentang maknanya.
berarti memang kelompoknya kecil. Seberapa kecil? Ya antara 4 sampai 7 orang. Jangan terlalu besar. Bahkan saya cenderung berkata 3 sampai 4 orang cukup. Ideal itu. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri kelompok kecilnya hanya 11. Ya. Kelompok kecilnya hanya 11. Ya memang sengaja Pak. Saya belum kasih ininya, makalahnya. Nggak apa-apa. Supaya lebih jelas wajahnya dulu. Nanti bagian-bagian yang penting slide-nya akan saya kirim. Tapi bagi yang mau nanti itu makalah silakan ya. Namanya kelompok kecil, small group. Karena memang kelompoknya kecil, jangan besar. Yang kedua namanya lah dynamic group. Dynamic group. Kelompok dinamis. Karena apa? Karena dia dinamis, dia tidak statis. Dynamic group. Atau cell group. Ada juga yang menyebut ini cell group. Kenapa namanya cell group? Sesuai dengan namanya dia memecah diri. Sel kan berkembang biak dengan memecah diri. Jadi dari 4 jadi 4 kelompok. Begitu. Jadi kalau satu kelompok 4 orang, 4 kelompok jadi 16. Kemudian tambah induknya jadi 4 jadi 17. Nah tahun kemudian jadi 17 kelompok. Kalau kali 4, 68. Ya. Lalu tahun kemudian 68 kelompok. Wah itulah kelipatannya. Sehingga kalau kelompok kecil itu berjalan dengan baik, luar biasa. Kalau. Dan ada yang berjalan baik, ada yang tidak. Ada juga yang mengatakan namanya grassroots movement. Grassroots movement. Apa maksudnya? Gerakan akar rumput. Nah, apa maksudnya ini? Nah, dalam gerakan politik, di mana gereja tidak dibolehkan, pertemuan besar tidak dibolehkan. Memang kelompok kecil itulah yang ideal. Karena apa? Sama seperti akar rumput. Rumput itu tidak bisa dihabiskan. Ya, Bapak Ibu, adik-adik adalah orang pertanian, tentu lebih mahir dari saya. Saya bicara dari pengalaman. Kalau rumput dipotong di sana, tumbuh sana. Potong di sana, tumbuh di sana. Jadi gerakan akar rumput itu bicara soal bagaimana kelompok kecil itu berkembang secara luar biasa. Itu sebabnya ada yang berkata, kalau PKS sekarang berkembang luar biasa di kampus, sebenarnya kelompok yang bisa mengimbangi PKS itu adalah persekutuan kampus. Jadi ketika di PB, salah satu kelompok yang sangat negatif itu memproklamirkan diri, kelompok khilafah. Sebenarnya yang bisa mengcounter itu PMK. Tapi tidak melalui massa, melalui kelompok-kelompok kecil dipengaruhi. Begitu ya. Oke, itu mengenai nama. Lalu, mengapa mengadakan kelompok kecil? Ini yang kedua yang mau kita pelajari. Intinya adalah Allah bekerja melalui kelompok kecil. Itu yang kita lihat dalam perjanjian lama. Misalnya Daniel, Hananya, Misael, Azaria. Mereka 4 orang. Kalau kita baca Daniel pasal 1, Daniel pasal 2, terus Daniel pasal 6, Tuhan memakai kelompok 4 orang ini mewujudkan kehendaknya di Babel. Masalah-masalah besar mereka bisa atasi. Ya, jadi itu yang kita lihat di dalam contoh perjanjian lama. Kita juga bisa lihat dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai 12 dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Kalau yang satu jatuh, yang satu bisa menolong. Nah, begitu dia. Lalu kemudian dikatakan lagi tali 2-3 utas tidak mudah diputuskan. Nah, itulah kekuatan dari kelompok kecil. Kalau kita kembali ke perjanjian baru, oh ideal. Kalau kita lihat Tuhan Yesus merubah dunia di zamannya melalui 12 orang. Dan dari 12 itu kita lihat lagi dipilih 3 orang yang merupakan inner circle.
kelompok terdalam. Mungkin tahu ya. Petrus. Siapa lagi? Yohanes. Yakobus. Terima kasih. Jadi 3 ini dibina secara khusus. Nanti yang 3 ini mempengaruhi 12 murid lain. Begitulah cara Tuhan Yesus. Terus terang ini juga saya tiru dalam hidup saya. Kalau kita lihat Rasul Paulus. Paulus juga membina kelompok kecil. Ada namanya Lukas. Ada namanya Silas. Ada namanya Timotius. Ada namanya Epafras. Melalui mereka lah Injil diberitakan kemana-mana. Oke. Jadi contoh dari Tuhan Yesus dan rasul-rasul. Itu dasarnya kuat kelompok kecil. Jadi jangan ada yang berkata kelompok kecil itu aliran baru. Small group. Tidak. Itu sejak perjanjian lama terus perjanjian baru. Lalu mengapa pemuritan? Nah ini bagian ketiga yang mau kita bahas. Nah pemuritan itu ya sangat penting terutama kalau kita lihat amanat agung. Ya ada yang tahu ya. Salah seorang dari pengurus boleh baca Matius 28, 19, 20. Silakan. Matius 28 atau mulai dari 17 juga boleh. Ya, Tuhan Yesus mendekati mereka lalu berkata, kepadaku telah diberikan, silakan kalau ada yang bisa bantu saya membacanya. Matius 2 Ya, silakan. 28. Matius 28 ayat 17 sampai 20. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu dia. Terima kasih. Sekarang coba kita lihat. Kalau semua membaca Alkitabnya, pertanyaan saya, ada berapa kalimat perintah di sana? Ada yang tahu? Dari berapa? 4. Terima kasih. Ada lagi yang mau jawab? Berapa? 4, Pak. 4. Ada yang lagi? 4. Ada lagi? 4. Ada lagi? 4 juga. 4 juga. Oke, kalian semua sepakat 4 ya. Tapi sebenarnya dalam bahasa asli dengar baik-baik. Kalimat perintah hanya ada 1. Ada yang bisa duga apa itu? Di ayat 19, Pak. Ayat 19 apa itu? Apa itu? Karena itu pergilah. Jadilah Jadi semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa. Ya, jadi dalam bahasa asli perintah hanya 1. Kata pergi itu bukan perintah dalam bahasa asli. Kalau adik-adik tahu yang namanya imperatif, imperatif hanya ada di kata muridkanlah. Dalam bahasa Yunani, matheteusate. Itu adalah jenis perintah bersifat auris imperatif. Yang belajar Yunani akan tahu, auris imperatif itu berarti apa? Sesuatu yang urgen, sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang tidak boleh ditunda-tunda. Dan sekali lagi, the only one imperative in Matthew chapter 28 is discipleship, pemuritan. Pergilah bukan perintah. Ya. Jadikanlah bukan perintah. Ajarlah bukan perintah dalam bahasa asli.
dalam bahasa asli, kalau mau saya terjemahkan ini, sementara kamu pergi itu, muridkanlah semua bangsa bagiku. Setelah itu mereka mengalami pengajaran, ya, dan mereka akan melakukan apa yang kau ajar. Jadi sekali lagi tolong diingat, kalau kita bicara visi amanat agung, maka perintahnya hanya satu. Ya, saya tulis di sini perhatikan visi amanat agung. Jadi amanat agung Tuhan Yesus berbicara soal pemuridan saja. Ya. Tolong diingat itu. Nah, saya tulis mengapa pemuridan wajib bagi semua mahasiswa. Bandingkan dengan model 4P. 4P ya, dalam gereja, ajaran Alkitab yang sangat penting. Ya, nanti akan kita bahas apa itu 4P. Jika selama kira-kira 4 sampai 5 tahun tidak sungguh-sungguh melakukan 4P, apa yang diharapkan setelah lulus, ya? Itu dia. Apa itu 4P? Ini dia. Perhatikan unsur 4P dalam Alkitab. Penginjilan. Di kampus harus diadakan penginjilan. Kalau saya retreat di awal selalu ini. Membawa setiap orang Kristen KTP menerima Tuhan Yesus. Yakin hidup barunya. Roh Kudus mendiami dia. Kalau tidak dia masih KTP. Kristen tanpa pertobatan. Sesudah itu P kedua pemuritan atau pembinaan. Sesudah itu terjadilah pelipat gandaan. Sesudah itu terjadilah pengutusan. Betapa pentingnya 4P. Nah, karena itu saya tulis tanpa pemuritan. Boleh salah seorang pengurus membaca? Silakan. Sulit melakukan pertumbuhan. Ya. Yang kedua? Sulit menghasilkan kedewasaan. 3. Yang ketiga, tidak terjadi pelipat gandaan. Keempat, keempat, tidak mungkin terjadi pengutusan. Dengan perkataan lain 4P ini batal. Nggak ada. Jadi kalau misalnya KKR dilakukan di mana-mana, banyak orang yang bertobat. Tapi tidak ada pemuritan kelompok kecil, tidak terjadi pelipat gandaan, tidak terjadi pengutusan. Maka ini yang terjadi. Makanya saya tulis selama 4-5 tahun di kampus, kalau tidak terjadi apa yang kita sebut dengan pemuritan, setelah alumni, maka tidak terjadi apa-apa. Maka mundur lagi persekutuan, balik ke nol. Tapi kalau alumni meninggalkan senior-senior yang sudah dewasa, maka terjadi terus pemuritan, pelipat gandaan, pengutusan. Pemuritan, pelipat gandaan, pengutusan yang dimulai dari penginjilan. Ya, ini dia, sulit mengharapkan pertumbuhan, menghasilkan kedewasaan. Nah, banyak orang lulus pun nggak pernah dewasa. Makanya dikatakan banyak alumni hanya makin tua, tapi nggak makin dewasa rohaninya. Akibatnya terjadilah hal-hal yang tidak beres. Ketika kere, nggak ada uangnya seperti baik kepada keluarga. Begitu dia dapat jabatan, dapat uang, maka dia pun berselingkuh. Berselingkuh, punya cerai istri lagi, atau ceraikan istrinya. Wah, banyak kisahnya. Pak Charles bisa cerita itu. Bagaimana kehidupan alumni kalau tidak dewasa. Nah, saya tulis keuntungan kelompok kecil. Boleh salah seorang co-host membacanya? Apa keuntungan kelompok kecil? Silakan. Salah seorang pengurus boleh, salah seorang co-host boleh. Secara ekonomis lebih murah. Ya, terus? Secara psikologis lebih mudah. 3.
secara politik lebih mampu bertahan Yang keempat, dibandingkan Kisah Para Rasul 3-4. Yang keempat, dampaknya lebih kuat. oh ya, itu dia. Itu yang saya katakan tadi. Ya. Jadi keuntungannya itu akan lebih murah. Kalau bikin gereja perlu gedung, perlu sound system, perlu alat-alat. Kalau kelompok kecil nggak perlu. Satu lagu bisa, dari HP pun bisa. Lalu secara psikologis, kalau di gereja orang takut ngomong. Kalau kelompok kecil nggak perlu. Secara politik saya sudah sebut tadi, dan dampaknya lebih kuat. Itu luar biasa itu. Nah, bagaimana caranya melakukan kelompok kecil itu? Pertama, tetapkan waktu terbaik. Tidak bercabang pikiran karena ada tugas lain. Ya, tetapkan kapan? Sekali seminggu, idealnya tiap minggu. Di mana? Ambil tempat yang bebas dari gangguan. Apa bahan yang dipakai? Ya, bahan yang dipakai bisa pipa, pekabaran Injil melalui PA, atau memulai hidup baru, langkah-langkah pertumbuhan iman, pembinaan watak, karakter, buah roh. Itu buku-buku yang saya kenal ya di Perkantas. Lalu bagaimana memulai? Nah ini dia. Boleh pengurus membantu saya, satu orang baca satu slide? Rencanakan dengan baik pertemuan tiap minggu. Yang kedua, mulai dengan perkenalan mendalam. Ingat rahasia kakak, terbuka ke dalam, tertutup keluar. Yang ketiga, masuk bahan secara teratur. Semua anggota telah mempersiapkan sebelumnya. Kakak sendiri bahas dan renungkan bahan itu. Ya, terima kasih. Ya, rencanakan. Mulai dengan perkenalan mendalam. Dan kalau perkenalan rahasianya harus dipegang. Terbuka ke dalam tapi tertutup keluar. Jangan dibalik. Ada orang tertutup ke dalam, bocor keluar. Salah. Lalu masuk bahan secara teratur. Dan semua mempersiapkannya. Oke, slide kedua. Boleh dibaca. Silakan. Setelah mencapai 5-6 kali pertemuan, dapat diselingi, misal acara rekreasi bersama. Yang kelima, setelah itu lanjutkan bahan dengan teratur. Yang keenam, melakukan evaluasi bahan dan pertumbuhan. Man-oriented, bukan orientasi program. Yang ketujuh, lakukan yang terbaik dalam setiap pertemuan. Ya, terima kasih. 5-6 kali pertemuan berarti sudah 5-6 minggu, bukan? Nah, dapat diselingi, jangan terus terikat akan bahan. Rekreasi supaya asik suasananya. Hati-hati, pemimpin itu maunya memberi aja terus. Tetapi bagi yang dipimpin bisa juga dia bosan, capek. Selingan. Melalui rekreasi juga pembinaan kebenaran bisa disampaikan. Setelah itu lanjutkan bahan dengan teratur, evaluasi. Bukan soal yang penting bahannya jadi, bukan. Tapi perhatikan manusianya bertumbuh. Bila perlu satu bahan diulang 2 kali. Atau 3 kali. Kalau memang enggak mengalami. Lakukan yang terbaik dalam setiap pertemuan. Ya. Lalu kelompok kecil yang baik, saya tulis di sini ciri-cirinya apa. Silakan, boleh ada yang bantu lagi. Kelompok kecil yang baik, yang pertama mulai dengan salam dan sharing yang hangat. Apa yang terjadi dengan MGYL. Kemudian yang kedua, puji-pujian. Dengan minggu lalu, ya minggu yang lalu. Apa yang terjadi dengan minggu lalu. Yang kedua, puji-pujian yang hidup dan dihayati. Yang ketiga, doa spontan berisi syukur dan pujian. Yang keempat, ulangi ayat hafalan, yaitu buat ini bagian yang terpenting. Kemudian yang kelima, bahas bahan. Ya, jadi ini dia. Kakak yang baik, salam yang hangat. Ya, puji-pujian yang hidup. Doa spontan, syukur. Bapak, terima kasih kuliah minggu lalu. Terima kasih untuk kuliah statistik. Bapak, terima kasih untuk pertemanan. Apa saja disyukurin, jadi konkret hidupnya. Ulangi ayat hafalan.
biasanya setiap minggu ada ayat hafalan yang diusulkan oleh pemimpin. Buat ini bagian yang penting, ya, jangan dilupakan. Kami waktu kelompok kecil, wah bersyukur sekali. Sebentar ya. Oke. Kami waktu kelompok kecil itu sangat bersyukur. Ayat hafalannya banyak sekali. Sampai akhirnya 400-an. Ya, puji Tuhan. Lalu bahas bahan. Ya. 6, silakan. Setiap orang bergantian membaca pertanyaan diskusi dan mencoba menjawabnya. Minta yang lain menambahkan hal yang dia peroleh. 7. Jangan biarkan ada anggota mendominasi dan yang lain pasif. 8. Beri waktu yang cukup untuk pertanyaan penerapan. 9. Minta anggota menyimpulkan apa yang diperoleh. Ya, setiap orang bergantian. Jangan satu orang mendominasi. Jangan biarkan juga anggota lain pasif. Beri waktu yang cukup untuk pertanyaan penerapan. Jadi yang penting kan bukan semacam ahli teologi ya. Penerapannya minggu ini apa? Biasanya ada begitu pertanyaannya. Minta anggota menyimpulkan apa yang diperoleh. Jadi apa yang kamu dapat D, apa yang kamu dapat kawan, begitu. 10, sharing pokok doa. Nah, apa yang mau didoakan? Misalnya orang tua saya, papa saya. Akan ada quiz, ada paper. Dicatat itu. Apa hal konkret yang mau dilakukan minggu ini? Ayat hafalan, proyek ketaatan, ya mengunjungi teman, atau apa? Puji-pujian dan doa. Sesudah selesai itu puji-pujian dan doa, lalu doa penutup, lalu akhiri bersalaman dengan hangat. Itu dia ya. Ini 13 hal kelompok kecilnya baik. Lalu tuntutan AKK. Nah, tolong diperhatikan. Pak Charles boleh dibaca ini? Boleh, Pak. Tuntutan calon anak kelompok kecil, garing pemimpin kelompok kecil. Yang pertama, memiliki kerinduan untuk dibina, mengalami hidup baru, terus bertumbuh, mencapai kedewasaan. Yang kedua, memiliki motivasi yang benar. Yang ketiga, mau belajar dan mau diajar. Yang keempat, memiliki disiplin kelompok kecil. Yang kelima, memprioritaskan pertemuan kelompok kecil. Iya, bisa juga ditambah nanti. Makasih Pak. Jadi kalau nomor 1 nggak ada gunanya ikut dia. Paling juga dia ngedumel atau dia bosan. Motivasinya apa? Mesti jelas. Dan kalau udah nomor pertama, yang ketiga harus ada. Mau belajar dan mau diajar. Memiliki disiplin, ayat hafalan. Oke, persiapkan bahan, baca ayatnya. Lalu prioritaskan pertemuan, nggak boleh tukar-tukar gantian tidak datang. Ya. Nah, tuntutan PKK, Pak Charles. Tuntutan calon AKK PKK. Yang pertama, sudah dilahirkan kembali dan meyakininya. Yang kedua, memiliki visi kelompok kecil yang jelas. Yang ketiga, memiliki motivasi yang benar. Yang keempat, memiliki komitmen dan prioritas. Dan yang kelima, memiliki program yang jelas. Iya, jadi kalau slide tadi Pak Charles untuk AKK. Oke. Kalau slide ini untuk PKK. Sudah dilahirkan kembali. Nggak boleh PKK tidak dilahirkan kembali. Visinya jelas, motivasinya jelas, komitmen prioritasnya jelas. Lalu memiliki program yang jelas juga. Lanjut Pak. Ya, tuntutan berikutnya untuk calon PKK. Yang keenam adalah membina hidup dipimpin oleh Roh. Yang ketujuh, membina hidup dalam firman Tuhan. Yang kedelapan, membina hidup kudus. Yang kesembilan, membina hidup disiplin. Dan yang 10, membina bacaan bermutu. Iya, ya, itu dia. Luar biasa ya. Ini calon PKK semua ini. Dipimpin Roh, hidup dalam firman, makanya saat teduh Bible reading nggak bisa ditawar untuk PKK. Kalau AKK masih bisa ditawar ya. Hidup kudus ya. Bertumbuh dalam kekudusan dari bulan ke bulan. Membina hidup berdisiplin. PKK disiplin, AKK disiplin. Membina bacaan bermutu.
Baik, tanya jawab sekarang. Terima kasih atas Pak Charles dan semua rekan adik-adik yang sudah membantu membaca. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, baik Pak Mangapu. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan. Untuk saat ini, aku mau buka sesi tanya jawab kita. Mungkin bagi teman-teman semua yang memiliki pertanyaan, dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau langsung mengaktifkan mic-nya dan memberi sambil menunggu teman-teman yang mungkin sedang memikirkan pertanyaan atau menuliskan pertanyaan, aku mau memberikan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mangapu. Jadi, kelompok kecil atau small group itu bukanlah suatu ajaran baru, melainkan sudah ada dari perjanjian lama. Di zaman Daniel sudah ada juga, di mana Daniel bersama dengan teman-temannya menjadi kelompok kecil. Terus Tuhan Yesus sendiri juga memiliki kelompok kecil yang sebanyak 12 orang ia bina murid-muridnya, dan ada 3 orang yang dibina khusus, yaitu ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Terus kenapa kelompok kecil itu penting dan pemuridan itu penting? Karena pemuridan sendiri merupakan amanat agung yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus yang dapat kita baca dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kepada teman-teman semua, apakah ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan, silakan. Jangan malu. Malu bertanya sesaat di jalan. Ya, teman-teman semua bisa langsung mengaktifkan mic-nya apabila memiliki pertanyaan atau menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat. Saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andreas Sembasian dari kelompok Yesua. Jadi pertanyaan saya ada di, kalau nggak salah, di slide 13-14. Nah, maksud dari kata main oriented bukan orientasi program, itu maksudnya kayak mana? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau program oriented harus masuk bahan 2. Bahan 2, bahan 3. Bahan 3, bahan 4. Lalu kemudian setelah selesai satu buku 11 dianggap tamat. Itulah yang program oriented. Nah, saya berkata hati-hati, tujuan kita bukan menyelesaikan program, tapi harus man oriented. Lihat hasilnya. Misalnya bahan pertama soal keselamatan dan hidup baru. Dia hidup baru enggak? Yakin enggak keselamatannya? Bahan kedua mengenai saat teduh. Dia saat teduh enggak? Nah, kalau tidak, diulang. Begitu ya, saya menjawab pertanyaannya enggak? Bung Andrian? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Cukup jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Maaf Pak, ini juga ada beberapa pertanyaan di chat. Mungkin bisa saya bacakan. Silakan. Yang pertama dari Sharon Aifai dari kelompok Zadok. Pak, saya izin bertanya, apa yang harus saya lakukan kalau di dalam kelompok kecil bukannya bertumbuh bersama, tapi malah disudutkan atau ajaran yang diajarkan kakak pembina tidak sesuai dengan Alkitab dan pendeta di gereja? Oke, terima kasih. Jadi seharusnya sih pembina itu sudah diseleksi. Ya Pak Charles ya? Jadi jangan sampai ada PKK yang ajarannya salah. Nah, kalau ajarannya sudah diseleksi, sudah benar,
maka AKK itu ikut aja. Kalau dianggap beda dengan pendetamu, sementara ikut aja dulu. Jangan-jangan pendetanya yang salah. Ya kan? Misalnya harus berbahasa lidah. Nah, sekarang kan banyak pendeta-pendeta yang memutlakkan yang tidak mutlak. Bahasa lidah memang ada, tapi itu nggak mutlak. Ya, misalnya setiap kali persekutuan harus bla 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 bla. Nah, PKK-nya mungkin berkata tidak harus begitu. Kalau berbahasa lidah itu secara pribadi kepada Tuhan. Begitu ya, Abigail. Saya menjawab pertanyaannya enggak ya? Nah, tentu memang PKK di sini harus diarahkan. Tujuan kita bukan memojokkan, menyudutkan AKK. Sekiranya pun AKK kita salah, harus dengan bijaksana menyampaikan. Kalau saya sih modelnya begitu. Jadi boleh juga barangkali sekiranya PKK-nya dianggap ada yang masih lemah, didampingi. Jadi jangan hanya satu orang, 2 orang. Jadi menyerahkan AKK kepada PKK yang tidak pas, memang jadi korban AKK-nya. Tapi sekali lagi, kalau sudah diseleksi oleh dosen agama, Pak Togu, Pak Charles, dan tim, seharusnya sudah oke. Tapi kalau tetap ada masalah, bisa disampaikanlah ke dosen agama. Begitu ya, Abigail ya? Iya, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya juga ada pertanyaan lain Pak di kolom chat. Mungkin saya bisa bacakan juga. Dari Ingrid Mailoka dari kelompok Harim. Saya izin bertanya Pak. Saya semasa SMA pernah membangun pemuridan kecil. Punya 2 adik rohani yang saya bina selama beberapa bulan. Tapi setelah saya lulus dari SMA, saya jauh dari adik-adik saya itu dan sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi. Saya coba chat mereka, tapi tidak ada balasan. Menurut Bapak, itu penyebabnya kenapa? Dan apa tipsnya memelihara kelompok kecil itu sampai bertahan lama? Terima kasih, Pak. Puji Tuhan, ini pertanyaan sangat baik. Jadi sebenarnya kepada Harim, ya sebelum pisah seharusnya dibicarakan. Kita akan pisah, apa yang kita lakukan. Begitu ya. Misalnya kami, sampai sekarang kami masih kontak dengan AKK saya, itu Kak Beatrice tadi. Padahal Ibu Beatrice itu, dia sudah punya anak, sudah menikah anaknya, sudah tinggal tunggu cucu itu. Tetapi meskipun begitu, kami tetap komit. Sebelum ada COVID ini, setidaknya kami kumpul sekali 6 bulan. Ya kumpul, kalau bisa sekali 4 bulan. Nah begitu juga sebenarnya sebelum pisah itu baiknya sih ditanya. Komitmennya apa? Sebenarnya dengan adanya medsos dan WA tidak ada masalah lagi. Tidak ada masalah. Apalagi ada Zoom seperti ini. Kita bisa tetap kelompok kecil. Tapi kembali, di mana ada kerinduan, di situ ada jalan. Di mana tidak ada kerinduan, maka disuapin pun dia akan menolak. Udah masuk ke mulutnya pun akan ditumpahkan, dimuntahkan. Begitu ya. Silakan yang lain, banyak ini pertanyaannya. Pak, Shalom Pak, saya ingin bertanya Pak. Silakan. Nama saya Mary Jane Christine, saya dari asistensi Zadok. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana Pak cara kami sebagai mahasiswa agar kami dapat bisa mengajak teman-teman kami yang sebenarnya dia banyak pergumulan dalam kuliahnya, banyak pergumulan dalam dirinya, tetapi tidak ingin ikut dalam pemuridan Pak, maksudnya kelompok kecil Pak. Bagaimana Pak caranya agar kami bisa mengajak teman-teman kami agar mereka mau ikut serta Pak, agar mereka juga bisa lebih paham gitu Pak tentang bagaimana cara mengatasi pergumulan-pergumulan dalam hidupnya Pak. Terima kasih Pak. Baik Christine, terima kasih. Saya mau tegaskan Christine dan kepada semua,
sebenarnya pada dasarnya semua orang nggak suka kelompok kecil. Saya ulangi. Pada dasarnya semua orang nggak suka kelompok kecil dalam arti firman Tuhan. Karena apa? Kedagingan itu nggak suka hal rohani. Buah daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Itu sebabnya kalau AKK atau calon AKK mau kita bawa ke kelompok kecil, dia harus dijamah oleh Tuhan. Disadarkan dosanya, disadarkan kerinduannya. Nah, untuk itu apa yang kita lakukan? Banyak berdoa. Jadi PKK itu menyebut namanya satu demi satu di hadapan Tuhan. Lalu coba rencanakan, Tuhan saya akan ngomong kepadanya besok apa minggu depan. Kami akan ketemu di kafe. Saya akan teks dia dulu. Saya akan menjelaskan tentang apa. Mungkin jangan langsung kelompok kecil. Mulai hal-hal lain dulu yang dia tertarik. Lambat laun dia persahabatan terjadi. Kalau persahabatan terjadi, keintiman terjadi. Maka mungkin sudah bisa diajak ke kafe. Bisa diajak sama-sama minum teh. Bisa diajak sama-sama nonton TV. Lalu bisa diajak juga kelompok kecil. Ya perlahan-lahan begitu ya. Nah, kalau teman baik kita mengajak kita, biasanya sungkan menolak. Nah, itu namanya kelompok kecil itu didoakan sungguh-sungguh, dimotivasi sungguh-sungguh, dijalin persahabatan dengan baik, lalu kemudian diberilah penjelasan. Kelompok kecil begini loh, jadi misalnya kayak tadi, dia punya banyak masalah, problemnya luar biasa, dia tidak kuat. Nah, di kelompok kecil kita bisa saling menanggung. Kamu sekarang, kamu susah-susah sendiri, senang-senang sendiri. Kalau di kelompok kecil, orang yang dibutuhkan orang yang bergumul apa? Curhat. Nah, kalau kamu curhat nggak ada yang dengar. Yang dengar anjing, anjingnya lari menggonggong orang. Tapi kalau ada kelompok kecil, dia mendengar saja udah sebagian masalahmu dikurangi. Apalagi memberi nasihat, diberi jalan keluar, apalagi didoakan lagi. Oh begitu ya, iya. Nah mungkin dia akan ikut. Tapi yang pertama tadi doakan sungguh-sungguh supaya dibangkitkan kerinduannya. Kalau misalnya dia diikat setan, kuasa gelap kedagingan, doakan supaya Tuhan Yesus mematahkan kuasa jahat di belakangnya. Begitu ya. Baik Ini Pak, banyak terima kasih Pak. Kembali. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya melalui open mic nanti bisa langsung raise hand saja ya. Untuk selanjutnya, chat udah banyak ini. Iya, untuk selanjutnya saya juga ingin membacakan pertanyaan dari chat. Dari Esra di kelompok kecil, dari asistensi Malotik. Maaf Pak, izin bertanya, jika di awal seseorang semangat untuk bergabung dalam kelompok kecil, namun seiring berjalannya waktu semakin banyak juga kesibukan masing-masing, dan itu membuat semangat kita berkurang, bahkan sampai tidak ikut lagi bergabung dalam kelompok kecil. Lalu bagaimana dengan komitmen yang sudah pernah kita ambil sebelum mengikuti kelompok kecil? Menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan supaya semangat kita kembali ada? Terima kasih, Pak. Baik, ini pertanyaan yang sangat realistis. Jadi yang pertama saya katakan dulu, selama saya lebih dari 7-8 tahun di kampus membina kelompok kecil, lalu di luar kampus membina lagi sekitar mungkin 10 tahun lebih, maka apa yang saya mau katakan? Ada juga mungkin sekitar 20% dari anggota AKK saya yang akhirnya seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan? Ya, saya kan udah jelas di awal, motivasi dan komitmen. Dan saya minta mereka menuliskan apa visi mereka di hadapan Tuhan. Lalu tulis, lalu dikasih sama saya, fotokopinya sama mereka. Di situ dituliskannya apa kerinduan dia dan apa komitmen dia. Nah, kalau ternyata di tengah jalan macet, saya tinggal ingatkan bagaimana komitmen kita kawan-kawan.
Dan jangan hanya diingatkan, didoakan. Tuhan mungkin dia bergumul. Ya. Atau dia mungkin sulit membagi waktu. Kita ajarin bagi waktu. Atau mungkin mata kuliahnya terganggu. Kita bantu. Ya, jadi memang yang namanya PKK 1001 macam tugasnya. Bukan hanya waktu bertemu sekali seminggu, tapi terutama di luar pertemuan itu yang paling penting. Ya. Jadi jangan dibebani dia dengan kelompok kecil kita. Kalau dia merasa diberkati dengan kelompok kecil kita, pasti dia senang datang. Dia susah, ada yang dengar, ada yang mendoakan. Dia kesulitan misalnya dalam hal apa? Saya kasih tahu contoh ya. Salah seorang anggota kelompok kecil saya baru ketahuan ternyata dia hanya makan 1 kali sehari. Karena miskinnya. Dan saya belakangan tahu ketika saya desak-desak akhirnya ketahuan. Apa yang saya lakukan? Maka saya waktu itu penerima beasiswa Super Semar dari Pak Harto. Saya merasa sebagai tingkat terakhir saya nggak terlalu memerlukan beasiswa itu. Ini jujur di hadapan Tuhan. Saya kasih semua beasiswa sama dia. Jadi saya bilang, X, mulai bulan depan kami yang ambil beasiswa saya ya. Saya bilang gitu. Dia kaget dia. Tiap bulan dia dapat. Waktu itu kalau nggak salah kami dapat beasiswa di tahun 77, 11.500. Uang kuliah saya 45.000. Ya, jadi itu bandingannya itu. 11.500 beasiswa tiap bulan, uang kuliah saya 45.000 satu semester. Jadi saya surplus. Ya. Wah, dia senang sekali. Sampai dia lulus. Sesudah itu apa? Saya keluar dari asrama. Karena saya sudah lulus. Saya tinggalkan asrama, tapi tetap atas nama saya bayar dan dia tinggal di situ di asrama. Memang benar-benar saya jadikan dia adik saya. Dan kalian tahu apa? Menurut istri saya, dia sangat terkesan dengan orang ini. Dia menjadikan kau seperti abang kandungnya, bahkan bapaknya katanya. Kenapa? Contoh, ketika dia menikahkan itunya anaknya, betapa terkejutnya saya yang mengantarkan anaknya kepada pendeta, saya disuruh. Jadi dia seperti wali. Tolong bang, kau abangku. Padahal ini Abigail, ingat, ini bukan Batak ini. Orang Jawa ini. Wah, saya begitu terpesona. Makin terpesona lagi ketika dia pensiun Abigail, dia datang ke rumah sama istrinya. Datang ke rumah jam 5:30 udah di rumah. Kaget saya. Saya baru selesai olahraga. Jalan kaki pagi. Wih, pagi-pagi udah datang. Iya bang. Saya kira kamu datangnya jam 7-an. Saya bilang, enggak bang. Katanya. Sekalian belum macet kan lewat dari Bekasi. Singkat cerita. Dia bawa nasi rawon. Gila saya bilang. Jam berapa lu bangun? Ya 4:30 bangun kita masak. Dengar dari kakak abang suka nasi rawon. Iya. Dan lebih terkesan lagi apa? Ini ketepatan, kalian lihat ini, cincin ini. Ini adalah cincin dari perusahaan dia. Sinarmas ini, simbol Sinarmas. Ya. Ketepatan saya pakai ya. Pak Charles, bisa lihat ya? Ini. Bisa Pak. Bisa Pak. Saya tahu nggak Pak Charles? Ketika dia datang, lalu kan ada mas ini kan ada bungkusnya yang merah itu kan. Lalu dia bilang, Bang, puji Tuhan, saya sudah pensiun dari Sinarmas. Saya bekerja 19 tahun atau 21 tahun. Setelah itu mereka bikin saya kenang-kenangan dari Sinarmas. Memang saya masih diminta, tapi bukan sebagai official. Apa istilahnya itu ya? Karena tenaganya diperlukan. Lalu saya pikir terima kasih dong. Saya senang kan Pak Charles kan. Bagus dong. Dapat hadiah dan penghargaan dari Sinarmas. Ternyata apa? Dia berdiri. Pak Charles dia bilang, Bang, aku merasa sangat tergerak.
ini buat abang saya tersayang. Tahu nggak Charles? Saya bilang apa? Jangan dong, nggak boleh dong. Itu dari perusahaan, ya hayati dong, nikmati dong. Nggak mungkin saya terima itu, saya bilang. Tapi kulihat Pak Charles, matanya yang tulus mau memberi. Jadi bayangkan ada meja menghalangi kami, karena tadi kami habis makan kan. Nah dia di meja sebelah sini, saya di sebelah sana. Dia berdiri, dia bergerak ke arah saya. Coba Pak Charles, mana mungkin lagi saya tolak kan? Saya ingat pepatah orang Batak, sakit memberi, sakit meminta tidak dikasih, lebih sakit kita memberi tapi Tidak diterima. tidak diterima. Ada kan? Ada pepatah Batak begitu kan Pak Charles? Iya, iya, Mak. Iya. Nah itu dia. Akhirnya Pak Charles saya terima. Nah jadi lihat ini. Ini tahu nggak? Saya nggak sengaja pakai ini. Tadi saya bongkar-bongkar tas saya. Saya lihat, udah lama nggak saya pakai gitu. Ketepatan nih kelompok kecil. Jadi ini seperti kebetulan, tapi kayaknya udah Tuhan rekayasa ini. Ini adalah buah dari kelompok kecil. Ya begitu ya, Tuhan memberkati. Iya Pak. Masih ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Banyak saya lihat. Silakan. Abigail Iya. ada yang raise hand itu, Abigail. Apa Pak? Ada yang raise angkat tangan. hand. Ada yang angkat tangan itu. Rehuel Sirai, silakan. Oke. Ya baik, perkenalkan nama saya Huel, saya dari kelompok Sekanya Pak. Ya. Ini sebetulnya pertanyaan ini berlatar belakang dari pengalaman saya sendiri Pak di kota saya. Jadi kita tidak bisa memungkiri apa kayak ada orang-orang seperti misalnya pemuda yang LGBT atau mantan pelacur, mantan pengedar narkoba yang notabene-nya ditolak bukan oleh gereja tapi oleh komunitas gereja atau orang-orang yang di dalam gereja ya Pak. Dan apabila orang-orang seperti ini memilih kelompok kecil sebagai pilihan lain, pertanyaan saya, apakah kelompok kecil bisa menggantikan peran gereja dalam hal ini, Pak? Terima kasih. Maksudnya kelompok kecil menggantikan peran gereja, itu apa ya? Karena sebenarnya kelompok kecil pun bagian dari gereja. Maksud saya, orang ini lebih memilih untuk fokus memuji Tuhan di dalam kelompok kecil, tapi tidak mau bergabung dengan komunitas gereja begitu Pak. Terima kasih. Ya. Sebenarnya, ada LGBT-nya itu. Sebenarnya itu tidak benar kan ya. Nggak boleh ada kelompok lain yang membuat orang tidak pergi ke rumah Tuhan kan sebenarnya. Tapi dalam waktu sementara saya kira ini dibolehkan. Sampai dia terobati karena mungkin apa? Kalau dia ke gereja, mungkin dia merasa terlalu terbuka. Dia malu kan? Bisa kan? Karena apa? Sebenarnya orang-orang seperti ini kan tidak ditegur pun sudah tertegur kan? Yang diperlukan orang seperti ini kan sebenarnya apa? Kasih, perhatian, penerimaan, topangan, bukan kompromi, nggak boleh kompromi. Tapi Tuhan berkata, kasihilah orang berdosa, bencilah dosanya. Jadi kalau dia menikmati kelompok kecilmu, menurut saya bagus banget, Rehuel. Sekanya. Puji Tuhan, rangkullah dia di situ. Apalagi kita punya sebuah keyakinan, tidak ada dosa yang tidak bisa dilepaskan Tuhan. Amin. Oh, saya melayani sudah puluhan tahun. Usia saya udah 65 tahun ini. Saya tidak pernah mundur melayani orang berdosa sehebat apapun. Nah, saya bersyukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Saya bersyukur apa? Sekanya Rehuel dipanggilnya apa? Sekaya atau Rehuel? Rehuel, Pak. Oke, Rehuel. Salah seorang anak saya akhirnya menjadi TI, tim inti di Fakultas Hukum UI.
Dia dipilih. TI itu semacam koordinator itu, Rehwel. Nah, kalau menurut teman-temannya, di zaman dialah Fakultas Hukum UI berkembang luar biasa pesatnya. Baik dari segi jumlah maupun dari segi kerohanian. Tahu rahasianya apa? Dia berkata begini, Pak, waktu saya dulu dilayani, kok rasanya pengurus-pengurus ini menghakimi kita ya. Kalau menurut Papa, saya kan nanti akan dipilih jadi ketua ini. Orang-orang misalnya pendosa-pendosa itu, kalau kita dekati, kita bersahabat, kita ajak, boleh nggak ya? Oh saya bilang, baca Lukas 15. Ada yang bisa baca Lukas 15 nggak? Itu saya sangat terharu itu Lukas 15 ayat 1. Lukas 15 ayat 1. Ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Wow, luar biasa kan? Tolong dibaca sekali lagi bagian itu Pak Charles. Lukas 15 ayat 1, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Rehwel, saya dengar ini aja, saya gemetar lagi Rehwel. Padahal ayat ini udah biasa saya baca. Yang saling jadi berkat buat saya bilang sama anak saya itu. Kok bisa Tuhan Yesus biasa didatangi orang berdosa? Padahal dia suci banget. Berarti apa? Dia tidak menghakimi. Hidupnya tidak menghakimi. Perilakunya tidak menghakimi. Yang menghakimi itu ahli Taurat, orang Farisi. Jadi saya bilang, jadilah kau sayang jadi ketua, jangan menghakimi orang berdosa. Tapi menolong, menyelamatkan mereka. Makanya saya nggak heran Rehwel, di masa dia, namanya Stefan Sagala, di masa dia katanya, jumlah orang yang datang itu banyak banget. Karena apa? Memang dari sononya, Stefan ini bergaulnya bagus. Dia juga ikut tim Paragita UI. Dia juga ikut klub teman-teman lain. Kadang-kadang juga dia ikut apa itu yang kayak apa itu kayak ngobrol-ngobrol santai bebas itu gitu. Jadi bukan manusia, perpustakaan, persekutuan, kuliah, nggak begitu manusianya. Jadi dia punya jaringan yang banyak. Dan saya juga berkata, waktu saya di kampus di Teknik UI, teman saya semua, termasuk orang Kapa, kelompok pecinta alam, termasuk orang di mana orang yang merpati putih, karateka, berteman nggak salah. Dan saya juga ikut tim bola, ketepatan saya jago main bola, saya bilang. Saya ikut tim catur, saya malah tim catur metalurgi UI. Saya bilang gitu. Nah itu yang membuat, ya jadi saya pikir Rehwel, orang yang berdosanya apapun, kiranya kelompok kecil kalian boleh menolong membalut luka yang sakit. Begitu ya jawaban saya ya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Makasih kembali. Iya, terima kasih Pak untuk jawabannya. Selanjutnya juga masih ada pertanyaan lagi dari Yeremia Bertola. Pak, izin bertanya, apakah boleh memiliki kelompok kecil lebih dari satu, yang artinya memiliki lebih dari satu pemurid? Terima kasih. Sebenarnya boleh saja, cuman kapasitasmu memperhatikan, mendoakan itu yang nanti perlu dipertanyakan. Apakah kamu mampu membagi waktu? Karena apa? Ingat,
kelompok kecil itu tadi bukan hanya 1 kali seminggu itu ketemu, bukan. Justru rahasia bertumbuhnya mereka adalah apa yang PKK lakukan, pemimpin kelompok kecil lakukan di luar persekutuan. Nah, kalau saya terus terang aja, tiap hari saya mendoakan AKK saya. Tiap hari. Nah, kalau misalnya memimpin 2 kelompok kecil, berarti anggotanya bisa 6, bisa 8. Nah, itu kemampuan mendoakan, kemampuan memperhatikan, kemampuan mengunjungi, itu yang repot. Tapi kalau terpaksa mungkin ya Abigail ya bisa kali ya. Sementara satu yang lebih intensif, yang satu lagi apa boleh buat kurang ideal, nggak apa-apa lah. Daripada mereka tidak dibina, barangkali gitu. Tapi ini berlaku kalau tidak ada rotan, akar pun berguna, begitu. Oke, next. Ya. Selanjutnya saya bacakan juga dari Pak, dari Sisilia, dari kelompok asistensi Itamar. Pak, saya izin bertanya, bagaimana mengatasi kelompok kecil yang sudah berlangsung lama, namun sampai saat ini belum bisa menghasilkan pelipat gandaan murid? Terima kasih, Pak. Ya, jadi intinya itu adalah pertumbuhannya harus dipacu. Jadi mari kita lihat, visi kita adalah memang pelipat gandaan. Tapi kalau tidak tercapai, apa boleh buat? Doakan terus, bina terus, cari tahu mengapa terhambat. Nah, memang begini ya. Bisa saja anggota kelompok kecil kita 3-4 orang. Dan jangan lupa, Pak Charles, Pak Togo pasti tahu ini. Pak Rius pasti tahu ini. Tiap orang belum tentu sama tantangan pertumbuhannya. Karena itu tiap orang harus beda cara memperhatikannya. Dibina di kelompoknya sama. Tapi di luar itu beda. Selama puluhan tahun saya membina kelompok kecil, ada orang yang malah tidak perlu diperhatikan. Karena dia sudah bertumbuh sehat di rumahnya, karena keluarganya yang sangat baik pertumbuhan rohaninya. Maka saya bilang gini, saya bersyukur kamu AKK saya di kelompok ini. Kamu bantu saya memperhatikan si X ya. Tolong sharing-sharing saat teduh, tanya-tanya saat teduh. Nah gitu ya. Ada orang yang malah nggak saya perhatikan. Saya memperhatikan dia untuk memperhatikan anggota kelompok lain. Tapi ada orang yang terus ditongkrongin. Nah, apa boleh buat? Jadi kalau misalnya 4 anggota kelompok kecil, ada si A hanya bersyukur langsung pindah ke si B. Si B bersyukur pindah ke si C. Si C pergumulannya agak berat. Si D pergumulannya berat banget. Nah, lebih lama doanya di D. Itu sebabnya tadi kembali kepada memimpin kelompok kecil jangan borongan. Kecuali terpaksa. Saya menjawab enggak? Apakah pertanyaannya saya jawab? Iya, baik Pak. Bagaimana tadi yang bertanya, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya saya juga ingin membacakan pertanyaan dari Elsa dan Putra yang pertanyaannya mungkin agak mirip. Saya satukan saja. Bagaimana ya Pak jika di dalam kelompok kecil itu kan tadi dikatakan kalau dalam kelompok kecil itu terbuka ke dalam, tapi dalam satu anggota itu memiliki trust issue sehingga sulit untuk terbuka dengan sesama dengan anggota lainnya, dan satu anggota lagi merasa bahwa dia juga tidak diperhatikan atau dia merasa teman-temannya pilih kasih sehingga tidak dipedulikan oleh teman sekelompok kecilnya. Bagaimana cara untuk menghadapi teman tersebut dan bagaimana cara untuk merangkulnya? Terima kasih, Pak. Ya, jadi seperti saya katakan tadi,
Setiap orang punya pergumulan yang berbeda dan kerohanian yang berbeda. Karena itu, untuk yang tidak punya masalah, tentu perhatian kita relatif kurang dengan dibandingkan orang yang masalahnya berat. Bayangkan satu orang AKK hidup di rumah yang papa mamanya saat teduhnya bagus. Misalnya kayak anak-anak saya di rumah ini. Mereka nggak ada masalah dong. Sejak dalam kandungan aja udah doain. Lalu begitu baru bisa minum susu aja udah diajar nyanyi. Kami naikkan cukui padamu. Kami naikkan sukui padamu. Udah begitu-begitu dia. Sama dengan cucu saya sekarang Pak Charles. Umurnya baru 2 tahun. Kalau datang dia berkunjung ke rumah. Pong, sini Pong. Lalu dibawanya naik tangga. Lalu di tangga dia berdiri duduk di tangga paling tinggi. Disuruh saya 3 tangga turun. Opung di sana. Oke. Habis itu kakinya ditendang-tendangnya jadi drum. Lalu dia berkata, Pung, nyanyi Pung, ku menang, ku menang. Nyanyilah kami, ku menang bersama Yesus Tuhan. Nah, coba lihat. Dia dari kecilnya udah begini. Nah, bandingkan dengan orang yang di rumahnya nggak ada kerohanian. Bahkan yang ada adalah dosa. Apalagi kalau papa mamanya berdukun. Dibina di AKK, pulang ke rumah dukun ketemunya. Dibina di AKK, pulang ke rumah dukun. Karena itu, PKK yang baik bagusnya cari tahu bagaimana lingkungan kerohanian AKK-mu. Kalau ternyata berat, itu akan membuatmu lebih sayang, lebih mengerti dia. Jadi nggak ada shortcut ya, adik-adikku tersayang, nggak ada. Dan ingat, kalau kalian berhasil membina orang itu harta yang tak ternilai. Tadi saya katakan kok bisa saya pakai ini. Pak Charles ini baru tadi sore ini karena saya bongkar-bongkar saya cari sesuatu di tas saya. Ada tas saya, 3 koper saya tempat barang-barang berharga. Saya tanya istri saya nggak tahu katanya. Lalu saya cari, lalu saya lihat, oh udah lama nggak saya pakai ini. Saya pakai. Ternyata perlu saya ceritakan sekarang. Kok bisalah kenang-kenangan dia kerja 21 tahun di Sinarmas. Pagi-pagi datang ke rumah saya diserahkan sama saya. Coba. Inilah makanya istri saya bilang, Kak Yunika bilang, itu luar biasa. Saya ngirim melihat papa. Kamu itu luar biasa menganggap kamu kayak abangnya, kayak papanya. Kalau tadi Sukwerido yang saya sebut lain lagi dia itu. Anaknya pergi ke Amerika. Diadakan kebaktian untuk pengutusan. Yang memimpin ibadah saya. Yang mendoakan saya. Semua saya. Jadi adik-adiknya, tantenya, omnya. Semua tinggal dengar. Yang berdoa bangsa galak. Jadi udah kayak abang kandungnya saya dibuatnya. Ketepatan papa dan mamanya selama hidupnya saya kenal. Nah mungkin itulah dahsyatnya roh bekerja melalui ikatan kelompok kecil. Karena terbuka ke dalam lagi tertutup keluar. Nah makanya memang kalau dia susah terbuka, jangan dipaksakan. Jangan, perhatikan aja terus. Syukuri orang yang setiap karakternya sambil terus berdoa. Nah, sekiranya dia mulai ngomong, mungkin dia udah senang 1-2 kalimat ngomong dalam satu pertemuan. Tapi dia udah ngomong. Misalnya kita bilang sama si D, kalau D gimana D? Ada dong berkatnya dong. Nah itu dia. Dan jangan lupa Abigail, dalam kelompok kecil selalu ada orang yang suka ngomong. Coba. Kalau anggota kelompok kecilmu 4 orang, 4-empatnya suka ngomong, kan berantem. Nah paling enak adalah apa? Ada yang suka ngomong, ada yang suka dengar. Jadi balance kan? Gitu dia. Yang penting interaksinya terjadi. Memang ada orang dicipta untuk mendengar kok. Pendengar yang baik, senang dia. Kalau disuruh ngomong, dia bingung.
Jujur aja, salah satu anak saya, kalau kita dengar dia 2 kalimat 1 hari udah hebat itu. Salah satu anak saya, 2 kalimat. Itu pun karena kita tanya, apa kabarmu? Baik. Udah. Tapi ada anak saya, nggak ditanya, ngerocos ceritanya. Itu dia. Jadi macam-macam lah manusia itu. Bersyukur kita untuknya. Kalian jadi bapak rohani, kalian jadi kakak rohani, kalian lakukanlah yang terbaik. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk jawabannya. Mohon maaf untuk teman-teman semua yang pertanyaannya mungkin belum dapat terjawab. Sesi Q&A kita sudah habis. Dan kepada Pak Mangapul diminta dalam kasih untuk penutup firman dalam doa. Baik. Jadi gini ya, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang terkasih. Karena saya lihat pertanyaan kalian ini, saya jadi tergerak. Saya akan rekam. Ini direkam nggak ini? Direkam, Bapak. Oh, kalau memang direkam, saya boleh nanti minta rekamannya saya upload ke akun saya nggak? Karena saya punya akun Mangapul Sagala. Akun YouTube. Silakan aja, Amang Sagala. Ini dari Togu Manurung, saya koordinator mata kuliah agama Kristen S1 IPB. Wah, puji Tuhan. Jadi kalau bisa Pak Togu, rekamannya saya dapat, lalu nanti saya masukkan di akun YouTube Mangapul Sagala. Ya, jadi sudah ada ratusan video di sana. Teman-teman, adik-adik bisa mendengar. Lalu nanti saya akan masukkan lagi rekam hal-hal lain yang belum masuk. Jadi silakan adik-adik bisa belajar dari akun YouTube saya tersebut. Dan juga banyak artikel di sana. Ada renungan pagi, ada renungan malam. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kami umat-Mu yang sangat Kau kasihi di IPB, boleh membicarakan satu tema sangat penting. Bahkan satu-satunya perintah Tuhan pada amanat agung, yaitu pemuritan. Dan kami membicarakan pemuritan itu yang sangat penting. Melaluinya ada penlipat gandaan kedewasaan, melaluinya ada pengutusan. Dan jemaat Tuhan boleh dibangunkan. Bapa di surga, berkatilah semua bapak-bapak, ibu-ibu yang Tuhan percayakan untuk mengajar. Bapak Togu, Panurung, dan kawan-kawan. Luar biasa Engkau memberkati hamba-Mu ini. Sejak puluhan tahun yang lalu, Tuhan berkati terus dengan tangan yang perkasa. Tuhan berkati juga sebuah tim dosen. Tuhan tempatkan posisi mereka makin kokoh, makin bagus di IPB. Supaya IPB boleh benar-benar digarami, diterangi melalui hamba-hamba Tuhan ini. Kami berdoa juga untuk ratusan hamba-Mu tadi lihat. Ada sekitar 420-an entry. Tuhan memberkati supaya semuanya mengalami Yesus Kristus. Mengalami pengampunan. Mengalami keselamatan. Mengalami Natal yang sejati. Dan dari sana Roh Kudus mengerjakan kekuatan. Menolong setiap anak-anak mahasiswa yang bergumul. Terutama mereka yang jauh dari orang tua. Dan pergumulan pribadi. Mungkin pergumulan melawan dosa. Melawan pornografi. Melawan penyelewengan seks seperti LGBT yang tadi sudah disinggung. Atau mungkin drugs. Obat-obat terlarang. Atau judi atau berbagai macam pancingan yang berasal dari si setan. Kami mohon, kami berseru bersama dengan hamba-hamba-Mu dosen agama. Tolonglah ya Tuhan. Berkatilah supaya kelompok kecil menjadi sarana untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Bahkan bukan hanya orang Kristen, tapi juga non-Kristen. Mereka boleh melihat, merasakan adanya perbedaan kualitas dari dosen-dosen yang menjadi anak-Mu. Dari mahasiswa-mahasiswa yang menjadi anak-Mu.
Terpujilah Engkau Tuhan, bila kami akan memasuki masa Natal, Tuhan memberkati, memasuki tahun baru, Tuhan berkati, di dalam anugerah-Mu, kami memandang kepada Allah Tritunggal, memberkati anak-anak-Mu, memberkati dosen dan keluarganya, memberkati PB, pimpinan dan seluruh keluarga besar IPB, memberkati juga orang tua masing-masing dimanapun mereka berada, dan wali mereka masing-masing. Kiranya Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati saudara-saudara sekalian. Kiranya Allah Bapa memerintahkan kasih setianya. Tuhan Yesus Kristus mengaruniakan pengampunan dan hidup kekalnya. Dan Roh Kudus mengerjakan kesetiaan, mujizat, pemeliharaan, sukacita bagimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kasih, Bang. Kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Mangapul Sagala sudah mengisi acara Lokakarya kelompok kecil dan pemuritan. Kami sangat menghargai. Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta Mangapul Sagala. Salam untuk keluarga. Baik, makasih banyak. Saya sangat senang bisa dilibatkan. Salam juga sama ibu di rumah. Salam kangen berat. Terima kasih Pak Segala. Salam dari Porsea. Saya masih di Porsea ini. Oh, masih di Porsea. Oh, Waduh, di Porsea ya. Asik Hebat Pak banget. Tugu. singgah di kampus kita di Parapat. Horas. Selamat Iya. malam semua mahasiswa. Jangan lupa saya Oke, minta selamat itunya malam. tadi ya, rekamannya ya, Abigail ya. Nanti saya kirim, Pak. Saya hostnya, Pak. Oh iya, Mau oke. lihat Pak Mangapul. Makasih Pak Rios. Pak Charles, salam hangat kangen sama adekku. Ya. Siap, Pak. Bapak masih ada acara selanjutnya. MC silakan, Abi. Iya, maaf Pak. Untuk meresponi firman Tuhan, marilah kita angkat satu lagu pujian, Guru. Sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kami meminta dalam kasih kepada Pak Mangapul untuk membawakan doa syafaat dan doa penutup. Masih di mute, Masih Bang. di mute, Pak. Tadi saya udah berdoa syafaat sebenarnya tadi. Doa lagi saya. Oke, mari kita berdoa. Seperti pujian kami tadi Bapa, biarlah semuanya diajar oleh-Mu. Engkau guru yang agung. Jadikan kami, bentuk kami menjadi murid yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami terus menyerahkan anak-anak-Mu, keluarga, orang tua, dosen, keluarga. Tuhan memberkati juga perjalanan kelompok kecil, AKK dan PKK. Tuhan memberkati. Demikian juga gereja di mana mereka bertumbuh. Khususnya dalam masa virtual ini, Tuhan memelihara. Terima kasih yang baik, Bapak yang baik. Kami juga menyerahkan kepadamu akan pergumulan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terus hadir memimpin supaya negara ini makin kokoh, makin kuat. Bersihkan dari segala tangan-tangan kotor, termasuk yang mengatasnamakan agama. Supaya Tuhan memimpin semua. Benar-benar beragama, beriman yang benar. Yang membawa damai sejahtera bagi Indonesia dan bagi kehidupan masing-masing. Terima kasih Bapak, kami akan segera mengakhiri Lokakarya kami tentang kelompok kecil pemuritan. Kiranya berkat-Mu senantiasa melimpah atas kami semua, juga dalam istirahat malam ini, dan membangunkan kami esok hari dengan tubuh yang segar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih Pak Mangapul untuk doa dan firman-Nya. Selanjutnya, berikut ini adalah biodata dari pembicara kita. Nama, Pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH.
pelayanan di Divisi Alumni Perkantas dan sebagai dosen, pendidikan Trinity Theological College Singapura. Kepada Pak Mangapul, apakah ada yang ingin didoakan? Ya, puji Tuhan, berdoa untuk kami, keluarga, anak-anak, cucu-cucu, juga banyak pelayanan selama Natal, supaya Tuhan berkati. Tanggal 17 kami akan sama Ibu, akan memimpin, akan ke STT Trinity Parapat, karena ada Natal STT Trinity on-site, tanggal 19. Habis itu kami akan ke kampung, di Bonandolok. Saya tadi baru unggah di akun saya, Bonandolok, salah satu desa terindah di bawah kolong langit. Kalau Pak Togu, Pak Charles, Pak Rilus mau datang nanti boleh diatur. Ya. Mantap. Itulah, makasih. Baik. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami untuk Pak Mangapul Sagala. Tuhan, di tengah segala keadaan saat ini, Tuhan biarlah kiranya yang berkati saja keluarganya, berikan kesehatan, berikan kekuatan kepada keluarganya, dan Tuhan juga berkati pelayanan Pak Mangapul, biarlah kiranya melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh beliau, banyak orang yang semakin terberkati, dan biarlah kiranya juga nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Pak Mangapul yang mungkin ada rencana untuk pergi ke kampung halamannya, biarlah kiranya segala rencana yang ia telah rencanakan itu dapat Engkau berkati, dan biarlah kiranya apa yang menjadi kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam kehidupan beliau. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya, aku juga ingin memberitahukan beberapa pengumuman kepada teman-teman semua. Yang pertama, bagi tamu dari FMKSV dapat mengisi link absensi di bit.ly/LKKPSV. Selain itu, bagi asistensi angkatan 57 dapat mengisi link absensi yang di-share oleh kakak asistensi masing-masing. Untuk link absensi FMKSV, saya ingin memberitahukan juga bahwa ada kesalahan dalam pengetikannya. Seharusnya link untuk absensi FMKSV dapat diakses melalui bit.ly/absensi LKKPSV yang dapat dilihat melalui kolom chat. Selain itu, aku juga ingin memberitahukan tentang link evaluasi yang dapat teman-teman akses melalui IPB link/evaluasi LKKP atau melalui scan barcode yang ada di slide berikut ini. Mungkin aku bisa memberikan waktu sekitar 3 menit kepada teman-teman semua untuk mengisi link absensi dan link evaluasi. Selain itu, aku juga ingin mengingatkan lagi, setelah ini kita akan ada sesi foto bersama. Dan setelah sesi foto bersama, kita juga akan ada breakout room. Dimohon setelah sesi foto bersama, teman-teman tidak langsung meninggalkan breakout room, karena di dalam breakout room akan dijelaskan tentang link komitmen yang akan teman-teman isi kemudiannya.
Selain itu, aku juga ingin memberikan pengumuman lagi tentang persekutuan Jumat malam dari Sekolah Vokasi dengan tema Hope, Harapan Orang Percaya yang akan diadakan pada hari Jumat 4 Desember 2020, yaitu besok, jam 7 malam. Dengan Zoom dan Meeting ID, Passcode dapat diakses melalui gambar yang ada di slide. Baiklah, karena saya rasa waktunya sudah lewat juga untuk mengisi link eval dan link absensi, sekarang adalah saatnya kita untuk mengadakan sesi foto bersama. Kepada operator, mungkin bisa diarahkan untuk sesi bersama kita. Teman-teman diharapkan untuk dapat menghidupkan kameranya. Ada 17 layar ini. Oke, karena bentar ya. Bentar. Jadi tahan napasnya 17 kali ya? Ini karena ada 17 layar, jadi saya cepat saja ya. Silakan posalah sebaik mungkin. 1, 2. Ya. 3, 4, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, baik. Sudah selesai. Kembali ke Abigail. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Ferdinand sebagai operator. Jangan lupa untuk teman-teman semua, setelah sesi foto bersama ini, kita akan ada breakout room. Dan di dalam breakout room, kita akan membahas tentang komitmen kita di dalam kelompok kecil, dan teman-teman juga akan diminta untuk mengisi link komitmen yang akan dibagikan di breakout room masing-masing. Mungkin kepada host bisa mulai membagikan teman-teman ke kelompoknya masing-masing. Saya Liv ya, izin salam semuanya, selamat malam. Ya. Saya juga bisa live ya. Selamat malam. Ya. Makasih banyak. Selamat malam. Ya, mohon izin, selamat malam. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Maju terus ya, maju terus. Amin. Terima kasih, Bang Salah. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Salam buat Inang di rumah. Semuanya, Pak. Ya, makasih banyak. Pak Togu, Pak Rilus. Ya, salam semuanya Bu Enda, Pak Rilus, semuanya. Pak James, Pak selamat. Jin sudah lewat, Pak Doni. Bang Doni masih ada. Pak Doni Oke, masih ada. saya Liv. Oke, Val dan Dan. Ini sudah dimasukin ya ke ruangannya ya, Adek ya. Izinnya udah Iya, ya? Pak. Udah dimasukin Makanya. ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Nggak terlalu lama kan di grup kan? Di breakout dipastikan jam 9 udah selesai, Pak. Karena udah dibuat rundown. Oke, siap. Sebenarnya nanti kalau lebih juga nggak apa-apa. Nanti jalan aja terus kalau misalnya nanti setelah selesai ya.
Iya Pak, tapi memang dipastikan selesai karena kasihan yang di teman-teman di WIT dan WITA Pak. Oh ya, betul. Ke tengah malam. Makasih, Ya. Pak. Ya, Iya, makasih Pak. Bro Doni. Oke. Ya, izin ya, terima kasih ya untuk pelayanannya ya, Tuhan berkati. Makasih, Dan Pak. Tuhan Terima berkati. kasih Pak Charles. Terima kasih Pak Charles. Sama-sama semua, thank you. Saya live dulu Makasih, ya. Pak Mangapul. Iya. Makasih Bro Doni. Teman-teman mohon bersabar ya, sedang dimasukkan ke dalam breakout room. Buat teman-teman yang namanya belum sesuai dengan format, belum sesuai dengan nama kelompok asistensi underscore nama, bisa di-rename dulu biar nanti host lebih mudah untuk memasukkan teman-teman ke breakout room sesuai dengan kelompok asistensinya. Jadi teman-teman nggak terlalu lama untuk menunggu di main room. Soalnya di dalam breakout room nanti akan ada pembahasan dan penjelasan mengenai komitmen kelompok kecil oleh kakak asistensinya. Jadi diharapkan semuanya bisa hadir dan bisa mendengarkan secara full. Apabila nanti ada peserta yang terlempar tidak sengaja karena sinyal dan lain sebagainya, nanti pasti akan masuk ke ruang utama dulu, tapi akan ada host yang akan memasukkan kalian ke kelompok masing-masing. Jadi jangan ketika terlempar jangan bersedih karena ada yang setia menanti kalian ya. Atau kalau terlempar jangan langsung tidur ya. Yang pasti jam 9 harusnya sudah selesai. Mohon bersabar ya teman-teman. Mohon bersabar, tapi kalau yang udah diundang di breakout room langsung diklik ya. Jangan ditunggu tiba-tiba kalian masuk breakout room, enggak, harus diklik juga. Kalau sudah diundang langsung diklik karena butuh beberapa detik untuk masuk ke roomnya. Namanya banyak. Mohon teman-teman yang belum rename namanya, tolong namanya disesuaikan dengan asistensinya ya.
teman-teman yang udah terinvite di breakout room, mungkin bisa langsung diklik join, atau mungkin kalau misalnya tadi sempat kelewatan, bisa coba dicek di sebelah kiri, itu biasanya ada poin breakout room, bisa dicek untuk di join. Jangan sampai nanti teman-teman nggak sadar kalau teman-teman udah diundang, tapi nunggu. Karena dari hostnya nanti nggak bisa untuk undang teman-teman kalau teman-teman belum accept atau belum nge-reject gitu. Jadi akan jadi pending invitation-nya. Coba dicek ya teman-teman. Cukup banyak soalnya yang masih terdampar di main room.